Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nurfaiza, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator saya, Ibu Rosita Puji Astuti, dan pengajar praktek saya, Ibu Laila Nur Hidayati, yang telah membimbing saya sampai saya menyelesaikan modul 1.4 ini. Yang pertama akan saya sampaikan rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang implementasi budaya positif di SMA yaitu beberapa murid menunjukkan penurunan karakter positif, di antaranya membolos pada jam pelajaran tertentu, merokok di lingkungan sekolah, memasukkan surat isi tidak masuk, serta berperilaku kurang sopan. Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang kami menyusun tindakan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kami, SMA Negeri 2 Jepun. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan menumbuhkan keyakinan positif, sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan berakhlak mulia. Tolak ukur dari penerapan budaya positif ini yaitu murid dapat menerapkan budaya 5S di sekolah maupun di lingkungan sekitar, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Murid datang tepat waktu di sekolah, murid mengikuti pelajaran secara tertib dengan aman dan nyaman, murid mematuhi peraturan dan tata tertib, murid saling menghormati baik dengan teman ataupun bapak ibu guru. Ini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, saya mengajak kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata 1.4 budaya positif yaitu video, poster, kartu post-it, laptop, HP, LCD. Kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Murid sebagai pusat pembelajaran berkolaborasi dengan guru menyusun kesepakatan kelas atau sekolah. Orang tua berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk memantau pelaksanaan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I am fine. I am fine, thank you. Okay, anybody absent? Lydia. Why Lydia is absent?
kenapa nih yang tidak masuk? She is sick, yes. And then Habib, maybe he is late, ya. He comes late, maybe. Oke. Nah, hari ini Ibu Ismi melihat banyak teman-teman yang mulai melupakan peraturan sekolah. Nah, seperti contoh salah satu teman kalian sampai saat ini belum datang, Habib. Nah, hari ini Bu Ismi akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita di sekolah ini bisa berlangsung nyaman, aman, dan tertib. Ya. Nah, untuk memulainya, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Bu Ismi akan membagikan kertas post-it ini. Tolong kalian tuliskan kelas impian kalian atau suasana pembelajaran di sekolah yang kalian inginkan, impikan itu seperti apa. Ya, langsung bisa kita mulai ya. Kalian siapkan alat tulis. Silakan dari ke belakang, Mbak. Lagi ke belakang. Ya, silakan lagi di belakang. Langsung sekarang silahkan kalian tulis satu saja impian kalian, kelas impian kalian, mulai dari sekarang. Oh, jangan tulis. Ya, impiannya bisa ditaruh. Nah, kelas impian nanti nggak usah tulis nama, nggak apa-apa. Langsung impian kalian apa? Nanti ditempel di sebelah papan sebelah kanan di sini, ya. Ya, ayo cepat. Yang sudah bisa langsung ke depan, ditempel ke depan. Satu saja, tidak usah banyak. Satu siswa, satu. Ya, Alfian langsung tempel ke depan. Ayo langsung Alfian. Ya, yang benar bisa pakai solasi. Antri. Ayo nanti tulis. Ini Pak, siapa nih? Oh, benar.
Nah, sekarang di sini tak tolong dua orang siswa, Alfian sama Aksa di depan. Ya, silakan ambil dua impian kelas dari teman kalian. Bapak, ya, silakan. Sudah, langsung aja. Ya, ambil, kemudian Alfian sudah. Ya, sudah. Alfian, tolong dibaca yang kelas impiannya apa di situ? Tertib saat pelajaran. Tertib saat pelajaran. Pertama, saya ingin kelas yang solid dan bisa menghargai satu sama lain. Kelas yang solid dan bisa menghargai satu sama lain. Ya, bagus. Oke, thank you. Alfian bisa dikembalikan. Ya, Aksa. Saya ingin kelas yang bisa menghargai guru saat menjelaskan materi dan saya ingin kelas yang kompak, bersih, dan tertib. Ya, kelas yang bersih, kompak, juga tertib. Kemudian kelas yang menghargai Bapak Ibu guru. Ya, sehingga pembelajaran juga bisa tertib. Ya, silakan dikembalikan Aksa. Terima kasih. Thank you very much. Nah, sekarang kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. saya akan bagikan lagi kertas untuk mencapai impian kalian tadi. Kelas yang solid, kelas yang tertib, kelas yang bersih. Itu kan kita harus ada tindakan apa untuk mencapai impian tersebut. Ya. Ini saya bagikan lagi, silakan ditulis kelas impian kalian. Maaf, kesepakatan atau untuk menuju kelas impian itu apa yang harus dilakukan? Ya, itu dibagi lagi. Kalau masih ada, dibagi lagi. Sudah. Nah,
agar kelas solid. Itu kira-kira gimana caranya supaya kelasnya solid? Apa kira-kira kesepakatannya? Ya, saling menghargai, ya bisa. Bagus. Nah, sekarang silakan ditulis apa yang bisa dilakukan untuk mencapai impian kalian tadi. Jadi impian kalian misalnya Laila impiannya kelas yang tertib dan rapi, berarti apa? Cara mencapainya dengan menjaga kebersihan. Nah, nanti silakan ditempel di sini. Yang sudah bisa langsung ditempel. Utamakan sarapan. Ya, ini utamakan makan. Ya, saling. Utamakan apa? Sarapan diri. Sedang ya. Iya. Ya, makan aku. Nah, kelas Laila, tolong ini kelas impian ini di foto. Silakan. Ya, di foto yang kelihatan tulisannya. Nanti kita catat bersama. Tulisannya sisa kelihatan. Bisa jadi 2 enggak apa-apa. Nah, sekarang Sisi minta tolong satu orang laki-laki. Andes and Rani. Coba. Ya, di sini minta tolong ambil kesepakatan kelas 2, nanti dibaca seperti tadi.
Ya, Anjas, sudah. Silahkan dibaca, Anjas. Datang tepat waktu dan bekerja sama dalam hal kebersihan dan saling menghormati. Datang tepat waktu Dan dan bekerja sama bekerja sama hal kebersihan dalam hal kebersihan dan saling menghormati. dan saling menghormati. Berarti ada berapa itu? Ada 3 ya, sudah ditulis 3 ya. Datang tepat waktu. Kira-kira setuju enggak kalau kita datang tepat waktu? Setuju. Supaya apa? Pembelajaran berlangsung dengan tertib, disiplin, ya bagus. Kemudian yang kedua tadi apa? Mematuhi perintah guru. Mematuhi perintah guru, ya. Patuh kepada guru. Kira-kira ini cocok tidak? Sesuai enggak? Setuju? Setuju. Ya. Sekretaris, nanti silahkan tolong dicatat ya apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kemudian yang kedua, sorry, post-it kedua. Yang satunya, lembar satu. Oh gitu, yang satu mematuhi perintah guru. Ya. Lanjut, Nani. Mendengarkan materi yang sudah dijelaskan dari guru. Menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian Menjaga kebersihan dan tenang saat pelajaran dimulai. Tidak saling memberi antara teman ataupun membuat kebersihan. ya, berarti kira-kira sama enggak dengan yang tadi yang pertama dibaca Anjas? Hampir sama ya, jadi bisa kita satukan menjaga kebersihan dan saling menghargai dengan teman atau bapak ibu guru. Ya, silakan belajar lagi. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nanti kita akan melanjutkan kesepakatan kelas ini. Kita cari yang hampir sama seperti tadi, kita jadikan satu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kedepannya dengan mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman, aman, dan tertib. Sanggup? Sanggup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmatnya kita bisa bertemu di ruang ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya hingga hari kiamat kelak. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 2 Jepun. Nah, saya akan menyampaikan apa budaya positif itu dan mengapa penting dilaksanakan di sekolah kita. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting kita kuasai, sehingga kita sebagai guru dapat mengembangkan potensi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi budaya-budaya positif ini perlu kita kembangkan supaya siswa-siswa di SMA Negeri 2 Jepun ini bisa memiliki profil pelajar Pancasila dan bisa sukses ke depan. Nah, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Apa peran guru dalam menciptakan budaya positif? Seorang guru yang baik harus mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan memangku kepentingan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Semua warga sekolah berarti tidak hanya dengan Bapak Ibu guru saja, namun juga dengan karyawan, dengan kepala sekolah, dengan siswa, dan pemangku kepentingan yang lain, misalnya komite. Bagaimana menerapkannya? Yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin positif. Konsep-konsep dari disiplin positif yaitu memahami konsep dasar kebutuhan manusia. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan siswa itu di sekolah apa, impian mereka itu bersekolah untuk apa. Kemudian berkaitan juga dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kebutuhan, konsep dasar kebutuhan manusia itu nanti akan berkaitan dengan hukuman dan penghargaan yang bisa kita berikan kepada siswa. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru juga akan sangat berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya yaitu menyusun atau penyusunan keyakinan kelas atau sekolah dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 3 sesuai dari
panduan yang kami pelajari pada modul guru penggerak motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Yang kedua, untuk memperoleh penghargaan atau imbalan. Nomor 1 dan nomor 2 ini disebut juga motivasi ekstrinsik, ya, kurangkan. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang datangnya dari luar. Siswa mengerjakan tugas karena supaya tidak dihukum. Misalnya, yang motivasi kedua, siswa mengerjakan tugas untuk memperoleh penghargaan atau imbalan supaya dapat nilai yang bagus, supaya dapat pujian dari bapak ibu guru. Nah, itu berarti motivasinya datang dari luar karena mengharapkan imbalan atau karena takut dihukum. Nah, ini yang harus kita kembangkan, yaitu motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang sesuai keinginan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, atau disebut juga motivasi intrinsik, karena dari dalam siswa itu sendiri, dari dalam diri manusia itu sendiri. Kenapa dia mengerjakan tugas dengan baik? Karena saya memang ingin jadi siswa yang baik. Nah, bukan karena supaya dapat ujian dari bapak ibu guru. Kenapa saya harus berangkat tepat waktu? Karena saya mempunyai keyakinan bahwa disiplin waktu itu bagus bagi diri saya. Jadi karena diri kita sendiri menganggap hal tersebut memang baik dan layak untuk dilaksanakan, itu motivasi intrinsik. Nah, jadi ini yang ingin kita kembangkan pada siswa-siswa kita di SMA Negeri 2 Jepung. Jadi siswa mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri, ya, bukan karena tekanan dari orang lain, termasuk bapak ibu guru atau orang tua siswa itu sendiri, ya. Jadi siswa jika sudah punya keyakinan diri ingin menjadi orang baik, punya keyakinan yang baik, pasti dia akan melakukan hal-hal yang baik itu karena motivasi dirinya sendiri. Lanjut. Nah, kemudian budaya positif tadi juga dipengaruhi oleh posisi kontrol dulu. Nah, posisi kontrol dulu ada 5 sesuai dengan teori yang sudah kami pelajari. Yang pertama sebagai penghubung. Jadi misalnya siswa tidak mengikuti pelajaran keluar kelas itu tanpa izin, kemudian dihukum di depan kelas, suruh berdiri di depan kelas. Nah, itu ciri-ciri dari guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi saat siswa melakukan kehilapan, kesalahan sedikit itu langsung dihukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, kalau yang ini mungkin ngomongnya tidak sekeras kalau menghukum, ngomongnya halus, namun membuat siswa itu jadi merasa tidak enak, merasa bersalah karena tingkahnya. Misalnya karena jam pelajaran kosong, kemudian siswa di kelas tersebut rame. Nah, kemudian sedangkan di kelas, misalnya di kelas 12 MIPA 2 ada pelajaran 12 MIPA 1 kosong, rame. Nah, itu kemudian saya
ke kelas dan ngomongnya jangan apa ini kok rame itu gimana, kenapa, ya, ngomongnya halus. Ya. Apa kamu tidak kasihan Bu Ismi, nanti kalau Bu Ismi ditegur sama 12 IPA 2 itu ada Pak Titi. Oh iya Bu, maaf. Nah itu kalian misalnya ada ini semua siswa di 12 IPA 1 kan akan merasa disalahkan. Nah itu apa? Jadi siswa merasa tidak enak berbuat apa ini tadi kesalahannya, ibaratnya bertobatnya itu karena merasa bersalah. Nah kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah ini juga hampir sama dengan membuat merasa bersalah. Guru akan berbicara dengan halus. Ya, masa kamu sudah dewasa, sama-sama dewasa nggak paham kalau rame di dalam kelas itu tidak baik dan seterusnya. Ya, kemudian memantau. Dan yang kelima, manajer. Ini yang harus kita bisa laksanakan sebagai posisi kontrol tertinggi. Guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menuntut murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nanti di belakang akan saya beri contoh bagaimana posisi kontrol guru sebagai manajer. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Nah, bagaimana menyusunnya keyakinan kelas atau sekolah? Guru menuntut murid untuk menyusun kesepakatan kelas atau sekolah antara guru dan murid. Jadi di dalam kelas kita bisa tidak membuat peraturan. Kalau peraturan itu kan hanya dari satu arah, dari bapak ibu guru, kemudian siswa tinggal mengikuti. Nah kalau keyakinan kelas atau sekolah itu kita sebagai guru mengajak murid untuk membuat kesepakatan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi semuanya ini sepakat bahwa hal tersebut menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kemudian kesepakatan kelas atau sekolah berdasarkan keyakinan nilai-nilai yang berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami serta dilaksanakan. Jadi misalnya nanti kita membuat kesepakatan kelas, itu kalimatnya juga jangan terlalu panjang supaya siswa mudah mengingatnya. Misalnya kesepakatan kelasnya diawali dari impian siswa. Siswa ingin belajar di kelas dengan nyaman dan tertib. Bagaimana supaya menciptakan suasana nyaman dan tertib? Nah, mungkin akan disusun kesepakatan menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nanti dibuat bersama, diskusi dengan siswa di dalam kelas tersebut. Lanjut. Nah, latar belakang kami dalam menyusun diseminasi untuk pelaksanaan budaya positif di sekolah menjadi pembiasaan. Beberapa murid menunjukkan penurunan karakter positif, di antaranya membolos pada jam pelajaran tertentu karena tidak suka pada pelajaran tersebut. Kemudian ada yang membolos dengan alasan ke kantin tapi tidak balik-balik, merokok di lingkungan sekolah, memalsukan surat izin tidak masuk, serta berperilaku kurang sopan.
Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang kami menyusun tindakan penerapan budaya positif di sekolah kita ini, SMA Negeri 2 Cepu. Tujuannya penerapan budaya positif itu untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan menumbuhkan keyakinan positif, sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan berakhlak mulia. Jadi budaya positif ini tadi saya tunjukkan supaya siswa-siswa kita SMA Negeri 2 Cepu ini bisa mengembangkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri sendiri bahwa memang dia harus berbuat yang terbaik. Indikatornya, jika nanti penerapan ini berhasil, indikatornya murid dapat menerapkan budaya 5S. Kemudian murid datang tepat waktu di sekolah, mengikuti pelajaran secara tertib dengan aman dan nyaman, mematuhi peraturan dan tata tertib, dan yang terakhir murid saling menghormati baik dengan teman ataupun bapak ibu guru. Meskipun kadang bapak ibu guru itu masih muda, namun mereka tetap adalah bapak ibu guru. Sedangkan siswa kita juga mungkin siswa yang sudah besar kadang suka kebablasan. Nah, itu juga semoga nanti dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah, siswa-siswa bisa menempatkan diri saat bertemu atau saat berinteraksi dengan bapak ibu guru, membedakan antara berinteraksi dengan teman dan dengan bapak ibu guru atau karyawan di SMA Negeri 2 Cepu. Nah, kemudian di dalam budaya positif, penerapan budaya positif itu juga kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi, guru memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menuntun siswa menyelesaikan masalah dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk apa? Agar murid mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi murid jadi sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya itu salah, itu karena dia menyadari hal yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan dari diri dia sendiri. Ya, berikut adalah video untuk sebagai contoh dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, Natasha. Tahu kenapa dipanggil Bu Ismi ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Kemarin hari Jumat Natasha enggak ikut pramuka ya? Tidak, Bu. Maaf, saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah piknik pergi ke Malang. Nah, kok enggak ikut pramuka, tidak izin? Saya lupa, Bu. Maaf, tidak izin pada pembina pramukanya. Iya. Nah, sekarang menurut kamu tindakan kamu ini sesuai enggak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Bu. Tidak. Keyakinan yang mana? Tidak tertib pada peraturan yang ada di sekolah kita. Iya, seharusnya tertib mengikuti kegiatan di sekolah. Kalau tidak ikut berarti harus Izin terlebih dahulu. izin terlebih dahulu. Ya, betul. Nah,
sekarang sudah paham. Ya, berarti kira-kira kedepannya bagaimana, Natasha? Saya kalau tidak ikut Ekstra Pramuka, saya akan izin terlebih dahulu kepada pembinanya. Ya, betul. Ya, berarti besok kalau ada kegiatan yang tidak bisa kamu ikuti di sekolah, tolong minta izin dulu, ya. Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelas. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Priska. Silakan duduk. Iya. Priska, kenapa dipanggil Bu Ismi ke sini? Mungkin karena saya belum mengumpulkan tugas. Ya, kemarin Bu Ismi tidak masuk ke kelasmu karena Bu Ismi ada rapat. Kamu kemarin masuk tidak? Masuk Bu, tapi Masuk. saya belum mengumpulkan tugasnya. Ya, kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Kemarin saya capek dan mengantuk Bu, sehingga tertidur di kelas. Loh, kok tidur di kelas? Ya karena malamnya saya begadang nonton drakor sampai jam 1 malam, sehingga saya mengantuk di kelas. Nah, yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berarti kamu kurang bertanggung jawab. Ya. Nah, kira-kira sekarang sudah paham keyakinannya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Yang pertama, saya minta maaf karena tertidur di kelas Bu, dan Ya. tidak mengumpulkan tugas. Ya. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya. Yang ketiga, setelah ini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Ismi dan akan saya kumpulkan besok. Ya sudah. Kalau kamu sekarang sudah memahami keyakinan kelas kita, bisa melaksanakannya? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Ya, kedepannya jangan diulang lagi ya. Iya Bu. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan jangan lupa besok mengumpulkan tugas. Ya, Baik Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi adalah contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sampai di sini apa yang saya sampaikan menurut pemahaman saya tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 mungkin ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan dari presentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, monggo Pak. Terima kasih Bu Ismi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi Bu Ismi menjelaskan tentang segitiga restitusi. Di dalam sekolahan SMA Negeri 2 itu ada yang namanya hukuman, terus ini ada istilah baru yang namanya segitiga restitusi. Yang saya tanyakan di sini agar pelaksanaan segitiga restitusi itu lebih efektif daripada pemberian hukuman secara langsung, langkah-langkah apa saja dalam proses segitiga restitusi itu agar lebih efektif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Tak tolong ditinggalkan yang sebelum video tadi. Nah ya, jadi yang sudah kita sering lakukan itu kan biasanya kalau ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, itu biasanya langsung kita berikan hukuman. Maju lagi. Yang segitiga
tindakan yang salah, itu pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan masalah dari siswa tersebut. Jadi siswa kita ajak berbicara, kita tuntun mengapa dia melakukan tindakan itu. Jadi pertama kita tanya dulu tindakan itu apa. Kemudian tindakan yang dilakukan itu menurut dia bagaimana. Nah, jika dia sudah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah, kemudian kita menanyakan keyakinan yang dipahami dari dalam dirinya. Misal dia terlambat masuk kelas, itu sesuai enggak dengan keyakinan dia yang menurut dia itu kalau terlambat ke kelas itu sesuai enggak dengan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya antara guru dan murid. Misalnya tertib mengikuti pelajaran. Jadi itu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi siswa saat siswa melakukan tindakan yang kurang tepat. Jadi sebelumnya kita harus mengajak menuntun siswa itu supaya mereka menyadari dulu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nah, kemudian dari setelah dia menyampaikan keyakinannya, jadi seperti yang terlihat ini, menstabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan, terutama kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dan sekolah secara bersama, itu lebih mudah, Pak. Jadi nanti siswa kan kita ajak membuat kesepakatan bersama. Nah, yang tindakan yang Anda lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kita, keyakinan yang Anda pahami. Jika dia sudah merasa, oh ya ini tidak sesuai, nah itu berarti kan dia sudah menyadari bahwa tindakan dia itu salah. Kemudian solusinya apa? Dia sendiri juga nanti yang akan memberi solusi sesuai keyakinannya. Oh, berarti saya besok tidak seperti ini lagi, Bu, saat saya tidak masuk atau saat saya mau keluar kelas itu izin dulu dengan Bapak ini. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Terima kasih Bu Ismi atas jawabannya tadi tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Jawabannya sangat menginspirasi saya dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu tanpa hukum tetapi menggunakan segitiga restitusi agar yaitu siswa sendiri yang mengetahui kesalahannya, introspeksi, terus proses segitiga restitusi menurut saya itu lebih halus, tidak langsung memberi hukuman, ya itu sangat efektif. Terima kasih Bu Ismi atas jawabannya yang luar biasa tadi. Terima kasih Pak Agus. Ya, apalagi karena siswa-siswa kita ini kan sudah menginjak usia dewasa, sehingga mungkin akan lebih efektif jika kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jika ada pertanyaan, saya cukupkan presentasi diseminasi
aksi nyata budaya positif dari saya, Ismi Faiza. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di SMA Negeri 2 Cepu ini dengan baik, sehingga kita bisa mengantarkan murid-murid kita ke gerbang pintu kesuksesan mereka kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karyawan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita tercinta SMA Negeri 2 Cepu. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan apa budaya positif itu. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting kita kuasai sehingga kita sebagai guru dapat mengembangkan potensi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itulah kenapa penting sekali budaya positif ini dikembangkan di sekolah kita, terutama karena sekolah kita ini anak-anak kan sudah menginjak usia dewasa. Selanjutnya, apa peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu supaya mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi Bapak Ibu guru harus mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah, yaitu guru, karyawan, satpam, dan siswa, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pemangku kepentingan misalnya dengan komite atau juga dengan wali murid. Nah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin positif, memahami konsep dasar kebutuhan manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penyusunan keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini perlu sekali kita kuasai sebagai guru agar kita bisa memposisikan diri kita dengan murid itu sebaiknya di posisi mana, dan saat menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah dari siswa.
Kemudian sebenarnya siswa itu melakukan suatu tindakan. Saat mereka melakukan suatu tindakan itu ada motivasi yang mendasari mengapa mereka melakukan kegiatan atau perbuatan tersebut. Sesuai dengan teori yang sudah kami pelajari pada guru penggerak, itu motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Jadi siswa patuh itu karena mereka takut dihukum. Siswa mengerjakan PR karena takut dihukum. Siswa datang tepat waktu dia karena takut dihukum. Jadi motivasinya hanya karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh penghargaan atau imbalan. Jadi mereka motivasinya supaya dapat penghargaan. Siswa berlaku baik kepada Bapak Ibu guru supaya mungkin di dalam pikirannya supaya mendapatkan nilai yang baik. Kemudian dia mengerjakan PR supaya dia nanti bisa menjadi juara kelas dan seterusnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang sesuai keinginan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi nomor 1 dan 2 ini tadi pengaruhnya dari luar, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian memperoleh penghargaan, itu kan dari orang lain. Nah, itu disebut motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Nah, yang perlu kita kembangkan ini yang ketiga, motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi bagaimana kita membangun budaya positif itu supaya siswa mau melakukan perbuatan yang baik itu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena memang itulah yang menjadi keyakinannya. Saya harus berbuat baik, saya harus melakukan yang terbaik, itu karena keinginannya sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Nah, itu yang harus bisa kita kembangkan melalui budaya-budaya positif di sekolah. Nah, kemudian ini adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sesuai dengan teori yang sudah kami pelajari itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya misalnya siswa telat lalu disuruh push up 5 kali, tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar. Nah, itu penghukum. Mungkin pernah kita tidak menyadari hal itu pernah kita lakukan, termasuk saya pribadi. Kemudian bisa juga menempati posisi membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Misalnya siswa tidak tertib di kelas sehingga mengganggu pelajaran di kelas lain. Nah, kita waktu menegur mereka itu dengan kata-kata kita tidak keras tapi membuat dia itu merasa bersalah. Misalnya coba misalnya kamu teriak-teriak seperti tadi itu kan mengganggu kelas yang lain. Nah, apa kamu tidak kasihan sama Bu Ismi kalau nanti Bu Ismi ditegur sama guru di kelas lain, di kelas sebelah, atau Bu Ismi ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu jadi terus anak merasa wah, gara-gara saya Bu Ismi ditegur oleh guru yang lain atau kepala sekolah. Jadi kita menciptakan rasa yang tidak enak kepada siswa, membuat mereka merasa bersalah. Kemudian
Kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini juga sering sekali saya lakukan sebagai teman. Nah, apalagi siswa kita ini sudah di atas, sudah mau menginjak dewasa. Jadi kadang kita juga lupa menganggap mereka ini sebagai teman. Jadi misalnya mereka membuat kesalahan dengan misalnya tidak ikut upacara. Nah, kenapa kamu kok tidak ikut upacara? Nah, apa? Menurutmu apa upacara itu tidak penting dan seterusnya. Kita ngomongnya halus, ya. Itu memposisikan diri sebagai teman. Namun ini juga kurang tepat sebenarnya. Nah, dan nomor 4 sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai pemantau, yaitu memantau kondisi siswa itu tadi yang bersalah. Kita ibaratnya seperti selalu memantau dia masih seperti itu atau tidak. Jadi siswa kadang juga nanti akan merasa ini gimana ya, dipantau terus menerus sama Bapak Ibu, itu kan juga tidak menyenangkan. Ini nanti malah menimbulkan motivasi ekstrinsik juga. Nah, ini yang paling tepat sebenarnya, yaitu posisi kelima sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menuntun murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, sebagai posisi manajer ini, jika contohnya siswa ada yang terlambat, nah kita tanya dia kenapa datang terlambat, masalahnya apa. Misalnya karena dia bilang ketiduran, kita bisa lanjut, kok ketiduran, tidurnya itu jam berapa, terus bangunnya jam berapa. Nah, kalau seperti itu terus menerus, kira-kira nanti bagaimana dengan masa depanmu, sekolahmu. Ini jadi supaya siswa sadar, menyadari bahwa tindakannya itu salah. Kemudian kalau kamu berangkat terlambat itu kira-kira dengan sesuai dengan peraturan di sekolah, keyakinan sekolah kita. Nah, dia pastikan langsung nanti akan menimbang setelah kita giring ke pertanyaan dan kita giring ke arah yang lebih baik itu dengan cara menanyakannya lebih lanjut, lebih rinci alasan-alasannya, sehingga dia nanti akan berpikir, oh iya, yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, jadi harus diubah. Nah, jadi menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu saat posisi kita sebagai manajer. Nah, untuk sebelum siswa memiliki keyakinan itu, ini bisa kita pandu untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah, membuat kesepakatan bersama. Jadi peraturan sekolah itu kita buat bekerja sama dengan siswa. Jadi tidak hanya sekolah saja yang membuat, siswa hanya mematuhi, namun siswa juga kita libatkan dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama mungkin diawali dengan guru menuntun murid untuk menyusun kesepakatan kelas atau sekolah. antara guru dengan murid. Kita bisa menuntun
siswa, apa impian siswa belajar di sini? Impiannya kondisi belajar di sekolah kita ini di SMA 2 ini bagaimana? Kita bisa memilih dari situ. Misalnya siswa ingin mendapatkan prestasi yang terbaik. Jadi nanti kita atur, berarti mimpi mereka seperti itu. Nah, bagaimana untuk meraih mimpi itu? Melalui kesepakatan. Kemudian disusunlah kesepakatan kelas atau sekolah berdasarkan keyakinan nilai-nilai yang berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami serta dilaksanakan. Nah, misalnya tadi karena mimpinya ingin mempunyai prestasi yang bagus, berarti kira-kira kesepakatannya apa? Siswa diajar seperti itu. Mungkin dengan disiplin belajar, tertib mengikuti pelajaran sesuai KPM, dan kata-katanya juga yang ringkas, yang kalimatnya jangan terlalu panjang supaya mudah diingat oleh siswa. Misalnya tadi tertib mengikuti KPM. Nah, kemudian ini saya membuat kesepakatan dengan siswa, dan untuk membuat budaya positif ini berkembang di SMA di Dua Cepu ini dengan alasan beberapa murid menunjukkan penurunan karakter positif, ya mungkin karena pandemi, jadi sikap dalam pembelajaran mereka kurang positif, di antaranya bolos pada jam pelajaran tertentu, merokok di lingkungan sekolah, memalsukan surat izin tidak masuk, serta berperilaku kurang sopan. Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang saya menyusun tindakan penerapan budaya positif di sekolah kita ini, SMA Negeri 2 Cepu. Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan menumbuhkan keyakinan positif, sehingga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan berakhlak baik. Jadi maksud budaya positif kita kembangkan di sekolah kita supaya ini tadi siswa memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, indikator nanti ini bisa terwujud, budaya positif bisa terwujud, yaitu murid dapat menerapkan budaya 5S. Karena tadi kan banyak siswa yang kurang sopan, terutama kepada bapak ibu guru yang masih muda, karena siswa kita kan sudah besar, kadang mereka suka berbahasa. Jadi murid dapat menerapkan budaya 5S. Kemudian murid datang tepat waktu di sekolah. Murid mengikuti pelajaran secara tertib dengan aman dan nyaman. Yang keempat, murid mematuhi peraturan dan tata tertib. Dan yang kelima, murid saling menghormati, baik dengan teman ataupun bapak. Jadi ini juga untuk menghindari bullying di sekolah. Nah, kemudian apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu guru memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menuntun siswa menyelesaikan masalah dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas pertama
memanggil murid yang bersalah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Murid ditanya digiring ke arah apa ini pernyataan bahwa apa yang telah dilakukannya itu memang tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tindakannya itu sesuai tidak dengan keyakinan, kesepakatan. Tujuannya agar murid mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, ini contoh dari apa ini penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan itu. Ya, Natasha, tahu kenapa dipanggil Bu Ismi ke sini? Tidak Bu. Tidak. Kemarin hari Jumat Natasha tidak ikut pramuka ya? Tidak Bu, maaf. Saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah piknik pergi ke Malang. Nah, kok tidak ikut pramuka, tidak izin? Saya lupa Bu, maaf. Tidak izin pada pembina pramukanya. Iya. Nah, sekarang menurut kamu tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu. Tidak. Keyakinan yang mana? Tidak tertib pada peraturan yang ada di sekolah kita. Iya, seharusnya tertib mengikuti kegiatan di sekolah. Kalau tidak ikut berarti harus Izin terlebih dahulu. izin terlebih dahulu. Ya, betul. Nah, sekarang sudah paham. Ya, berarti kira-kira kedepannya bagaimana, Natasha? Saya kalau tidak ikut ekstra pramuka, saya akan izin terlebih dahulu kepada pembinanya. Ya, betul. Ya, berarti besok kalau ada kegiatan yang tidak bisa kamu ikuti di sekolah, tolong minta izin dulu, ya. Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Priska. Silakan duduk. Iya. Priska, kenapa dipanggil Bu Ismi ke sini? Mungkin karena saya belum mengumpulkan tugas. Ya, kemarin Bu Ismi tidak masuk ke kelasmu karena Bu Ismi ada rapat. Kamu kemarin masuk tidak? Masuk Bu, tapi Masuk. saya belum mengumpulkan tugasnya. Iya, kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Kemarin saya capek dan mengantuk Bu, sehingga tertidur di kelas. Loh, kok tidur di kelas? Ya karena malamnya saya begadang nonton drakor sampai jam 1 malam, sehingga saya mengantuk di kelas. Nah, yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berarti kamu kurang bertanggung jawab. Ya. Nah, kira-kira sekarang sudah paham keyakinannya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang pertama, saya minta maaf karena tertidur di kelas Bu, dan Ya. tidak mengumpulkan tugas. Ya. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya. Yang ketiga, setelah ini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Ismi dan akan saya kumpulkan besok. Ya sudah. Kalau kamu sekarang sudah memahami keyakinan kelas kita, bisa melaksanakannya? Bisa Bu? Bisa, alhamdulillah. Ya, kedepannya jangan diulang lagi ya. Iya Bu. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan jangan lupa besok mengumpulkan tugas. Ya, Oke Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kedua, anak siswa tidak mengerjakan tugas pada saat guru tidak ada di kelas. Jadi bagaimana kita mendidik dia bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah, dan secara intrinsik dari dalam siswa itu ada motivasi ini memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi dia sendiri yang akan menyampaikan apa yang sebaiknya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak selalu dengan kita hukum itu siswa akan menjadi baik. Nah, itu diseminasi dari saya tentang budaya positif. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru? Ya, kira-kira seandainya ini kita terapkan di sekolah kita, ini kira-kira bisa tidak ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, dengan dukungan semua warga sekolah, insya Allah kita bisa melakukan dan membiasakan budaya positif itu untuk bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita, sehingga kita bisa mengantarkan siswa kita kepada kesuksesan mereka. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.